Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Bakti Asih, yang kami hormati Bapak Ibu pegawai Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Islam Bakti Asih, yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Bakti Asih, yang kami hormati para orang tua dan wali siswa SMP Islam Bakti Asih, dan yang Bapak banggakan anak-anakku siswa-siswi kelas 9, kelas 8 dan kelas 7 SMP Islam Bakti Asih. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya nikmat kepada kita semua. Allah telah menganugerahkan, telah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang sangat banyak, dan nikmatnya yang paling utama adalah pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini kita masih berada di atas nikmatnya iman dan nikmatnya Islam, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi penghujung zaman, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman cahaya Islam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, di sana terdapat nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak bisa ditandingi oleh nikmat apapun, nikmat yang tidak ternilai harganya, yaitu adalah pada hari ini, pada detik ini, pada saat ini kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, usia kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Itu merupakan salah satu nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ketika usia kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan, nikmat tersebut tidak Allah berikan kepada semua orang muslim, semua kaum muslimin. Kemudian nikmat tersebut adalah merupakan anugerah dan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ketika usia kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh dan dengan semaksimal mungkin. Karena nikmat tersebut tidak Allah berikan kepada semua kaum muslimin. Contohnya, banyak di antara keluarga kita, kemudian saudara kita, kemudian teman kita, sahabat kita, kemudian tetangga kita, kemudian orang yang mungkin kita kenal
mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah meninggal dunia sebelum mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian banyak orang muslim ataupun banyak orang yang mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, usia mereka bisa sampai pada bulan Ramadan, namun mereka tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal. Misalkan contohnya mereka tidak bisa melaksanakan ibadah saum karena sedang sakit, kemudian juga karena Allah tidak memberikan rahmat, Allah tidak menganugerahkan taufik dan hidayah kepada mereka, sehingga meskipun mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, meskipun usia mereka bisa sampai pada bulan Ramadan, mereka tidak bisa melakukan ibadah saum, kemudian mereka juga tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Maka kita yang pada hari ini, pada detik ini, kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, usia kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menggunakan nikmat yang Allah berikan. Kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin, dengan cara kita melaksanakan ibadah saum dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kemudian juga kita lengkapi dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu ibadah sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, juga kenapa kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus menggunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal mungkin? Karena belum tentu di tahun depan kita masih akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Usia kita masih akan sampai pada bulan Ramadan tahun depan. Makanya kita yang pada hari ini, pada bulan Ramadan tahun ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Usia kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Itu merupakan sebuah anugerah, sebuah karunia, sebuah nikmat yang besar yang harus kita manfaatkan, yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengetahui keistimewaan, jika kita mengetahui keutamaan, jika kita mengetahui hikmah yang terkandung di bulan Ramadan, maka tentu saja kita pasti akan bersemangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan terdapat banyak sekali keistimewaan, terdapat banyak sekali keutamaan, terdapat banyak sekali hikmah yang mana itu hanya terdapat di bulan Ramadan dan tidak terdapat di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan, di antara keutamaan ataupun hikmah yang terkandung di bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, kemudian bulan yang penuh berkah, kemudian bulan yang penuh rahmat. Kemudian di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian di bulan Ramadan ada hambanya yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain yang terkandung di bulan Ramadan, manakala kita melaksanakan ibadah saum dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah dosa-dosa yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu keutamaan ataupun keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan jaminan itu hanya Allah berikan di bulan Ramadan dan itu tidak terdapat di luar bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain yang terkandung di bulan Ramadan, di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa ada waktu di mana doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa tersebut akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun sama, dosa-dosa kita yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah lain ataupun keutamaan-keutamaan yang lain yang terkandung di bulan Ramadan adalah ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka pahalanya berlipat ganda. Dan kita tidak mengetahui berapa besar atau berapa banyak pahala tersebut dilipat gandakan, karena hanya Allah yang mengetahui berapa banyak ataupun berapa besar pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain adalah pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka. Kemudian hikmah yang lain ataupun keutamaan yang lain yang terkandung di bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana ketika kita beribadah secara maksimal di malam tersebut dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan malam tersebut, maka kita beribadah sama halnya seperti kita beribadah selama 83 tahun. Dan yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak keutamaan, dengan begitu banyak hikmah yang terkandung di bulan Ramadan, maka tentu kita harus semangat dalam mengisi bulan Ramadan, yaitu dengan cara melakukan ibadah saum, kemudian ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Karena jika kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, usia kita masih bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini, namun kita di akhir bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan, namun dosa-dosa kita masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan mana lagi kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak dosa yang kita lakukan. Jika demikian, maka kita termasuk adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Manakala ketika kita manusia, hambanya, ketika kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, ketika kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, namun dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita semua untuk selalu memperbaiki diri, kemudian untuk mengejar pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak dosa yang kita lakukan. Hadirin yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui keistimewaan yang terkandung di bulan Ramadan, ketika kita mengetahui keutamaan dan hikmah yang terkandung di bulan Ramadan, maka kita pasti menginginkan semua bulan yang ada di satu tahun itu seluruhnya adalah bulan Ramadan, karena begitu mulianya, begitu agungnya, begitu istimewanya bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pergunakan kesempatan ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin. Kita melakukan ibadah saum secara maksimal, secara sungguh-sungguh, kemudian kita lengkapi dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah sholat, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga di akhir bulan Ramadan nanti kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan Ramadan kita bisa kembali suci, kembali bersih dari dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Dari yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukuran Allah sini timamikum. Aku qouli hadza wa akhiru an aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.